Sesungguhnya bukan bekerja untuk diri kita dan kerajaan kita, tetapi kita bekerja untuk kerajaan Allah, untuk rencana besar Allah, untuk memuliakan Allah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya akan melanjutkan apa yang saya mulai pada minggu yang lalu tentang Daniel. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang menjadi gembala yang baik bagi setiap kami, oleh karena Tuhan hadir menyertai domba-domba Tuhan di tengah-tengah kehidupan dan situasi apapun, dan Tuhan memimpin kehidupan setiap domba-domba Tuhan untuk Tuhan bawa sampai kepada tujuan Tuhan yang terbaik. Terima kasih apabila sekali lagi kami boleh duduk di sekeliling firman Tuhan. Kami boleh belajar dari firman Tuhan, khususnya di dalam kehidupan Daniel melalui kitab Daniel. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan agar kata-katanya juga dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak membaca dari kitab Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-20 sampai dengan 24, lalu melompat ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Daniel pasal yang ke-6 ayat 20 sampai dengan 24 dituliskan demikian. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah Raja Darius, dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya Raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariknyalah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allah. 26 sampai dengan 29. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius
dan pada zaman pemerintahan Koresi, orang Persia itu. Pada minggu yang lalu saya mengajak ibu bapak saudara-saudari untuk melihat kehidupan Daniel yang sampai 3 kali ia disebut oleh malaikat Tuhan, Gabriel, yang sangat dikasihi. Mengapa Daniel sangat dikasihi? Yang pertama karena dia memilih untuk menolak makan makanan dari meja Raja Nebukadnezar. Makanan yang tidak halal bagi seorang Yahudi. Dia menolak untuk menikmati kenikmatan makanan, bahkan menolak dengan resiko akan terkena hukuman raja. Memilih untuk makan sayur. Daniel menghormati Tuhan. Dan dalam 2 bagian selanjutnya saya membicarakan tentang mimpi. Yang pertama adalah mimpi tentang patung yang sangat besar. Dan Raja Nebukadnezar adalah bagian kepala yang terbuat dari emas. Dan mimpi yang kedua adalah mimpi tentang pohon yang sangat kuat, besar, dan tinggi. Dan itu juga menggambarkan Raja Nebukadnezar, raja di raja yang menguasai dunia timur dekat pada masanya. Dan melalui 2 peristiwa, Raja Nebukadnezar bermimpi, dan hanya Daniel yang mampu mengartikan mimpinya. Raja Nebukadnezar kemudian mengakui kedaulatan, kekuasaan, dan kebesaran Allah Daniel, Allah Israel, Allah Yahweh. Mari kita melanjutkan, bukan hanya 2 kali, tetapi sesungguhnya 3 kali. Raja Nebukadnezar mengungkapkan tentang pengakuannya tentang Tuhan Allah Israel. Bagian yang ketiga ini muncul pada pasal yang ketiga dari kitab Daniel. Ketika Raja Nebukadnezar membuat patung, dan patung ini sangat besar, 60 hasta, panjangnya, tingginya, dan lebarnya 6 hasta. Kalau 1 hasta itu sama dengan 45 cm, patung itu tingginya 27 meter dan lebarnya 2,7 meter. Dan raja kemudian memerintahkan supaya semua pembesar, semua penguasa, semua kepala daerah yang diundang berkumpul untuk sujud menyembah patung dewa Raja Nebukadnezar ini. Dan ternyatalah kemudian 3 orang rekan Daniel yang agaknya menjadi kepala wilayah tertentu di Babel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego, menolak untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar. Bahkan ketika mereka diberikan kesempatan sekali lagi, mereka mengatakan tidak ada gunanya ya Raja. Oleh karena jikalau Allah kami sanggup menyelamatkan kami, maupun bila Allah kami tidak menyelamatkan kami, kami tidak akan menyembah patung dari raja. Dan akibatnya Raja Nebukadnezar menjadi murka. Lalu dapur api yang sudah disiapkan bagi yang menolak dipanaskan 7 kali lipat, dan Sadrah, Mesakh, dan Abednego dilemparkan ke dalam dapur api ini, sehingga mereka yang melemparkannya mati karena terbakar. Tetapi ternyata Sadrah, Mesakh, dan Abednego tidak terbakar. Bahkan di dapur api itu orang melihat bukan 3 orang berjalan-jalan, tetapi 4 orang. Dan akhirnya Sadrah, Mesakh, dan Abednego dikeluarkan dari dapur api, dan sungguh tidak ada tanda-tanda terbakar, baik tubuh mereka, pakaian mereka, maupun rambut mereka. Lalu Raja Nebukadnezar memuji Allah Israel. Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesakh, dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya.
dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Pasal 3 ayat 28. Dan Raja Nebukadnezar kemudian mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing-puing. Pasal 3 ayat 29. Sadrak, Mesakh, dan Abednego kemudian diberikan kedudukan yang tinggi di Babel. Kita menemukan bahwa Nebukadnezar bukan hanya membuat nama Allah Israel dihormati dan diakui di istana Babel. Nebukadnezar bukan hanya membuat nama Tuhan diakui dan kedaulatannya diakui bukan hanya di wilayah Babel, tetapi Raja Nebukadnezar membuat nama Tuhan, kedaulatan, kekuasaan, dan kemuliaan Tuhan didengar di seluruh wilayah kerajaan Babel dengan jajahan-jajahan yang ada di mana-mana. Oleh karena Babel lah yang menguasai dunia timur dekat pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini kemudian berlanjut ketika kerajaan Babel diperintah oleh Raja Belsyazar. Dan dalam keadaan sukacita, Raja Belsyazar mengadakan perjamuan untuk 1.000 pembesar-pembesarnya. Dan di tengah-tengah minum dan mabuk, Raja Belsyazar kemudian memerintahkan supaya cawan-cawan yang diambil dari bait suci Yerusalem, cawan-cawan emas dan cawan-cawan perak, supaya dikeluarkan dan dipakai untuk minum dalam pesta itu. Dan dengan demikian Raja Belsyazar menodai kekudusan peralatan suci bait suci Israel. Lalu muncullah tangan yang menulis di dinding Mene Tekel Uparsin. Dan tangan yang menulis ini membuat raja dan seluruh yang hadir ketakutan. Dan tidak ada yang bisa menafsirkannya. Sampai kemudian permaisuri mengingatkan akan keberadaan Daniel. Dan Daniel kemudian dipanggil. Dan Daniel kemudian mengartikan apa arti dari penglihatan tersebut, yaitu bahwa Raja Belsyazar telah meninggikan diri dan menghina Tuhan dengan memakai cawan emas, cawan perak bait suci untuk menjadi alat minum dalam perjamuan tersebut. Dan Raja Belsyazar sudah ditimbang dan ternyata timbangannya terlalu ringan. Oleh karena itu Raja Belsyazar dan kerajaan Babel akan dipecah dan diserahkan kepada orang-orang Media dan Persia. Dan Raja Belsyazar kemudian mengakui bahwa hanya Tuhanlah sesungguhnya Tuhan yang sejati. Lalu Raja memberikan hadiah kepada Daniel yang sudah mampu mengartikan mimpi atau lebih tepat tangan yang menulis di dinding tersebut. Dan malam hari sesudah peristiwa pesta itu, Raja Belsyazar dibunuh dan kemudian kerajaan berubah menjadi kerajaan Media dan Persia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel diberi usia panjang. Dia melintasi raja-raja Babel dan sampai pada raja-raja Media dan Persia, sampai pada Raja Darius,
dan nanti juga sampai pada Raja Koresi. Pada masa Raja Darius, kira-kira umur Daniel sudah sekitar 70 tahun. Dia menjadi salah satu dari 3 pejabat utama di bawah raja yang membawai pejabat-pejabat lain yang ada di 120 wilayah. Tetapi mulai muncul orang-orang, para pemimpin yang iri terhadap Daniel dan ingin untuk menyingkirkan Daniel. Ketika mereka mencari kesalahan-kesalahan Daniel, mereka tidak menjumpai kesalahan apapun karena Daniel setia dalam pekerjaannya. Lalu, para musuh ini menemukan hanya satu cara untuk menjatuhkan Daniel, yaitu ibadahnya kepada Allah Israel. Lalu orang-orang jahat ini bersepakat untuk mengajukan sebuah undang-undang kepada Raja Darius, supaya ditetapkan dengan peraturan yang tidak bisa diubah menurut undang-undang Media Persia, bahwa dalam waktu 30 hari orang di seluruh wilayah kerajaan Media Persia tidak boleh meminta, memohon, berdoa, baik kepada Allah maupun dewa maupun manusia manapun, kecuali kepada Raja Darius. Dan Raja Darius setuju peraturan itu ditetapkan. Dan ketika Daniel mendengar peraturan itu sudah diundangkan, Daniel tetap pulang ke rumahnya, naik di lantai atas yang memiliki jendela yang terbuka menghadap ke Yerusalem, dan ia berdoa sebagaimana biasa ia lakukan 3 kali sehari. Terbuka jendela sehingga Daniel yang berdoa bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di luar rumah di bawah. Dan saat itulah Daniel kemudian ditangkap, dan sesuai dengan hukuman yang sudah ditetapkan, Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Raja Darius sadar bahwa dia sesungguhnya diperalat oleh bawahan-bawahannya untuk menyingkirkan Daniel. Raja Darius berusaha untuk menyelamatkan Daniel, tetapi tidak bisa. Sampai malam hari, Raja Darius berpuasa, tidak bisa tidur, dan pagi-pagi benar dia datang ke gua singa dan menanyakan keberadaan Daniel. Apa yang sudah saya bacakan tadi. Dengan suara sayu Raja Darius berkata, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Dan Daniel menjawab, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan." Lalu Daniel dikeluarkan tanpa ada luka apapun, dan para pejabat yang menuduh Daniel ganti dilemparkan ke dalam gua singa, dan mereka dimakan oleh singa itu. Dan pada saat itulah Raja Darius kemudian membuat peraturan di seluruh wilayah, bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang sudah saya bacakan tadi, supaya menghormati Allahnya Daniel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita menemukan bahwa Allah Israel walaupun kehilangan Yerusalem dan Bait Suci, tetapi bukan Allah yang kalah oleh dewa-dewa bangsa-bangsa lain, terutama Babel. Oleh karena justru di Babel dan berlanjut di dalam kerajaan Media Persia, Tuhan membuat para raja ini, Raja Babel maupun Raja Media, mengakui kedaulatan Tuhan
mengakui Allahnya Daniel, Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego sebagai Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas kerajaan-kerajaan, mengangkat maupun menurunkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Daniel terhadap para raja yang berhadapan dengan dirinya. Daniel diperintahkan Tuhan untuk mengartikan mimpi, tetapi juga untuk menyatakan tentang hukuman. Dan raja-raja ini memiliki kesamaan yang sangat dekat dan mirip. Raja Nebukadnezar menyombongkan diri karena prestasinya, kebesaran kerajaan Babel yang ia bangun, bahwa ia adalah raja di raja yang memiliki wilayah yang sangat luas. Dan itu yang membuat Raja Nebukadnezar kemudian kehilangan akal budinya dan dibuat seperti binatang sampai dia mengakui kebesaran Allah. Belsyazar juga menyombongkan diri dan menghina Tuhan dengan memakai peralatan bait suci, cawan emas dan cawan perak untuk dipakai dalam pesta yang ia lakukan. Dan Belsasar pun dihukum oleh Tuhan. Kerajaan Babel diserahkan kepada orang-orang Media Persia. Dan Raja Darius kita temukan walaupun menghormati Daniel, Raja Darius ternyata mudah disanjung, mudah diperalat ketika dia ditinggikan, seolah-olah dia sama dengan dewa, sehingga semua orang, semua bangsa di seluruh wilayahnya hanya boleh berdoa meminta kepada dirinya. Dan ternyata dia hanyalah diperalat oleh pejabat-pejabat yang dengki untuk menyingkirkan Nabi Daniel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel. Imannya yang tidak tergoyahkan, baik pada waktu dia masih muda, berusia 18 tahun, remaja dari Yerusalem, yang sangat kecil dibandingkan dengan ibu kota Babel, kota metropolitan. Tetapi Daniel tetap memegang kekudusan hidupnya sebagai orang Israel, orangnya Tuhan, dengan menolak makanan yang haram. Dan sampai pada usia lanjut sekitar 70 tahun pada saat pemerintahan Raja Darius, ketika diundangkan barang siapa berdoa meminta kepada Allah manapun selain kepada Raja Darius, Daniel tetap melakukan ibadahnya kepada Allah sebagaimana dia biasa melakukannya, berdoa 3 kali sehari di ruang atas yang jendelanya terbuka ke arah Yerusalem. Dan itu menyebabkan Daniel ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel beriman, Daniel setia kepada Tuhan walaupun ancamannya adalah kematian. Dan kalau kita memperhatikan, Daniel ternyata memiliki iman yang sedemikian kuat. Yang kemudian muncul sebagai pertanyaan adalah, bagaimana iman ini bisa menjadi sedemikian kuat? Siapa sesungguhnya yang menaburkan bibit iman? Siapa yang mempengaruhi Daniel sehingga hidupnya kemudian menunjukkan iman yang kokoh, yang teguh, iman yang rela menderita kalau itu menyangkut urusan Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan, kita menemukan bahwa Daniel dibawa ke Babel pada usia sekitar 18. Dan itu berarti Daniel sempat hidup di Yerusalem karena dia keturunan bangsawan maupun raja. Dan kalau begitu Daniel hidup pada era masa Raja Yosia.
Dan kita tahu Raja Yosia menemukan gulungan kitab Taurat, diduga kitab Ulangan, yang menyebabkan ia melakukan reformasi, bait suci diperbaiki, ibadah kepada Tuhan Allah Yahweh kemudian dilakukan, dan bahkan Yosia mengadakan Paskah secara besar-besaran. Tetapi Yosia hanya berusia 31 tahun. Tetapi pada pertengahan usia Raja Yosia inilah diperkirakan Daniel itu lahir, sehingga cukup sekitar 15 tahun, 16 tahun Daniel hidup dalam era Raja Yosia yang sedang melakukan reformasi. Yosia inilah yang agaknya mempengaruhi sehingga Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, orang-orang yang tinggal di lingkungan istana Yerusalem, karena mereka keturunan raja maupun bangsawan, menjadi beriman kepada Allah Israel sedemikian rupa. Hal ini masih ditambahkan oleh karena pada tahun ke-13 dari pemerintahan Raja Yosia, Nabi Yeremia mulai berkarya. Dan Nabi Yeremia ini pun diduga menjadi pengaruh positif bagi iman dari Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita beriman melalui seseorang. Kita beriman karena pengalaman hidup kita jarang, walaupun kelihatannya juga ada banyak yang beriman karena bertemu dengan Tuhan secara langsung, melalui peristiwa, melalui mimpi. Tetapi lebih banyak orang yang mengenal Tuhan karena kesaksian orang tuanya, mengenal Tuhan karena kesaksian guru-guru di sekolahnya, mengenal Tuhan melalui seorang teman, seorang rekan. Ada orang-orang yang berperan menaburkan bibit iman di dalam kehidupan kita. Apakah itu Bapak, saudara-saudari mampu menemukan siapa orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk menebarkan bibit iman? Dan selanjutnya, siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pengaruh positif, menjadikan bibit iman itu bertumbuh, berkembang, menjadi kokoh, kuat, menghasilkan bunga ataupun buah? Siapakah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan? Seperti Raja Yosia dan Nabi Yeremia dipakai Tuhan untuk memupuk iman percaya Daniel, Mesah, Abednego, Sadrah. Pada sisi yang lain, saya ajak Ibu Bapak untuk kembali ke masa Raja Yosia. Membaca riwayat Raja Yosia membuat banyak orang merasa sayang. Raja yang melakukan reformasi rohani, raja yang kembali kepada Tuhan sesudah sekian raja-raja keturunan Daud memalingkan muka, membelakangi dan meninggalkan Tuhan, menyembah Baal, menyembah Asyira atau Astarte. Dan Yosia kembali kepada Tuhan. Tetapi mengapa dia hanya sampai pada usia 31 tahun meninggal dalam peperangan melawan Mesir? Dan ketika Raja Yosia meninggal, bangsa Yehuda kembali kepada penyembahan berhala. Anak-anak maupun cucunya tidak lagi memiliki iman seperti dirinya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah reformasi Yosia sama sekali gagal total? Tidak adakah buah dari iman Yosia maupun upaya yang ia lakukan dengan mereformasi bangsanya, terutama Yerusalem? Dan sekarang kita menemukan jawabannya. Paling tidak ada 4 orang yang terpengaruh oleh reformasi Yosia: Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Walaupun hanya 4 remaja, tetapi ternyata Tuhan punya rencana besar atas 4 orang remaja ini. Karena ketika mereka termasuk yang diboyong, diangkut sebagai tawanan Babel,
Justru di Babel mereka menunjukkan iman mereka, menghadirkan Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, sehingga membuat para raja-raja, Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, Koresi, menundukkan diri untuk meninggikan Tuhan Allah Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengenang orang-orang yang berjasa untuk menaburkan iman dan memelihara, menumbuhkan iman kita. Sambil kita melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan, dengan kita sendiri akan hidup sebagai gambar Allah, sebagai roti hidup, air hidup, sebagai terang dunia, garam dunia, supaya melalui hidup kita ada iman yang menjadi benih yang tertanam dalam hati dan hidup orang-orang tertentu. Dan bahkan kalau ada di antara kita, mungkin termasuk para pelayan Tuhan, para pendeta, yang merasa pekerjaannya, karyanya, apa yang diupayakan dengan iman dan pelayanannya, sepertinya tidak membawa dampak yang berarti. Tidak ada hasil yang nyata. Jangan keliru. Jangan salah dengan mengatakan bahwa iman itu tumbuh karena karya kita pribadi. Tuhanlah yang sesungguhnya memberikan iman. Dan Tuhanlah yang ikut bekerja bersama dengan hamba-hambanya. Dan bahkan terbalik, hamba-hamba itu sesungguhnya ikut bekerja bersama dengan Tuhan, walaupun Tuhan tidak kelihatan. Bisa jadi pada saatnya kelak, ataupun besok di surga, kita akan menemukan bahwa ada orang-orang tertentu yang ternyata oleh karena hidup kita, oleh karena iman kita, oleh karena kesaksian kita akan Allah Israel, Allah kita, Bapa Tuhan Yesus Kristus, mereka menjadi percaya dan mereka bertumbuh dalam iman percaya mereka, dan bahkan mereka membawa berkat bagi kerajaan Allah yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, bahkan lebih besar daripada kita. Mari kita mengingat akan Barnabas dan Saulus. Ketika Barnabas memuridkan Saulus, yang kemudian menjadi Paulus, kita menemukan bahwa kisah para rasul mula-mula menulis nama mereka dengan urutan Barnabas dan Paulus. Barnabas dan Paulus, yang di depan pastilah lebih penting, lebih besar. Tetapi sampai pasal tertentu dari kitab kisah para rasul, urutan itu kemudian berganti. Paulus dan Barnabas, Paulus dan Barnabas. Barnabas adalah seorang guru, dan Saulus yang menjadi Paulus adalah seorang murid. Tetapi murid ini kemudian menjadi lebih besar daripada gurunya. Apakah Barnabas cemburu dan iri? Bukan begitu watak para guru. Menjadi sebuah kebahagiaan besar bagi para guru ketika melihat muridnya bertumbuh, muridnya berhasil, bahkan ketika muridnya membawa hasil yang lebih besar. Karena baik Barnabas maupun Paulus, maupun Daniel, maupun Sadrah, Mesah, Abednego, maupun kita, sesungguhnya bukan bekerja untuk diri kita dan kerajaan kita, tetapi kita bekerja untuk kerajaan Allah, untuk rencana besar Allah, untuk memuliakan Allah. Dan Allah menghormati orang yang menghormati dirinya. Allah akan memuliakan orang yang memuliakan dirinya. Hal ini menjadi sebuah penghiburan dan sebuah janji yang bisa dan boleh kita harapkan.
sampai di sini saya berhenti, tetapi saya masih akan melanjutkan tentang Daniel ini pada pertemuan yang akan datang. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudari. Shalom.